Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sampailah kita pada acara inti pagi hari ini, yaitu uraian dan penjelasan ayat suci Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pagi ini, Buya, kita kedatangan tamu istimewa. Mereka adalah Ibu Nina bersaudara yang disertai dengan Pak Wandi. Mereka akan menguraikan surat An-Nisa ayat 11 yang sangat panjang selama 2 hari. Marilah kita sapa Buya Rizal terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh Bu Neli dan teman-teman semuanya. Ya, semoga Buya sekeluarga dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Buya, kami silakan Buya untuk membuka kajian uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Silakan Syukran Bu Neli. Baik, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tak pernah berhenti memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat udara yang kita hirup pada pagi yang cerah ini, pada pagi yang bahagia ini. Nikmat mata kita bisa melihat, nikmat kaki bisa berjalan, dan semua nikmat-nikmat Allah. Ya, kalau kita hitung, kita tidak mampu menghitungnya. Nggak akan mampu kita. Sementara kemampuan kita menghitung nikmat Allah juga bagian dari nikmat. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih beragama Islam. Dan itu kita pegang sampai akhir hayat kita, dan kita turunkan kepada anak cucu kita semua. Lalu pagi ini Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, mudah bagi kita melaksanakan perbuatan baik, mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk berpuasa, mudah bagi kita melangkahkan ke masjid, dan mudah juga bagi kita meninggalkan perbuatan maksiat. Mudah sekali. Kenapa? Faktor iman. Kemudian pagi ini kita Allah berikan nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, modal utama kita memperbanyak amal kita, memperbanyak bekal kita. Dengan umur ini, Allah selalu berbicara pada kita, wahai hambaku, perbanyaklah. Kuberikan kalian kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Perbanyaklah bekal kita. Dan kita jadikan hari-hari kita selalu bernilai ibadah. Setiap kegiatan kita ada nilai ibadah. Kita tidak mau lagi berbuat hal-hal yang berbau maksiat. Tidak mau lagi kita waktu terbuang percuma. Karena usia kita sudah senja. Di semua aktivitas. Bahkan kehidupan napas kita pun bernilai ibadah. Detak jantung kita juga bernilai ibadah. Karena semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat istimewa pagi ini adalah nikmat bersama Al-Quran. Tidak semua orang, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi ini, tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Hanya orang-orang tertentulah, hanya orang-orang pilihanlah yang diinginkan Allah lah orang yang tertarik dengan Al-Quran. Sangat. Di bandara ada VIP, ini orang yang tertarik dengan Quran bukan lagi VIP, tapi VVV mungkin tak 100 V. Very important person. Sangat pilihan dari. Jagalah rasa ingin memahami Quran itu. Jaga rasa cinta Quran. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah panggilan abdan syakur. Hamba yang pandai bersyukur.
Mudah-mudahan kita betul-betul pandai mensyukuri nikmat Allah semuanya. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi ini untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita, yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, bahkan menguburkan anak puran-purannya hidup-hidup. Nah, datang Rasulullah SAW menunjukkan ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini yang baik. Dan itulah junjungan kita, itulah uswatun hasanah kita. Beliau sudah bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau seorang tetangga, dan beliau sudah melakukan itu semua. Dan apa isi kandung Al-Quran adalah satu hari orang bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah kamu baca Quran. Itu Quran itulah akhlak Rasulullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita mentadabburi Quran. Semoga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, dan pada hari kiamat nanti kita berjumpa dengan beliau. Dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita, dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah supaya menjadi tetangga beliau di surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah tampil. Pak Wandi, mana tadi Pak Wandi? Mental Pak Wandi. Oke, Bapak dulu. Baik, pagi ini tampil Nina Bersaudara, Ninawati Bersaudara. Saya perlu cerita dikit Mbak Bu Nina ini gimana historisnya. Bu Nina ini masuk pertama lalu mengajak semua keluarganya. Saya lihat tuh betul-betul mengajak satu rombongan. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Buya. Bu Nina ini kapan masuk alasannya? Saya masuknya 22 Juli Pak Ustadz. Yang ngajak Bu Nina siapa? Yang ngajak sebetulnya itu Ibu Wita pertamanya. Jadi dia kepala rombongan. Oh, ya pernah saya Diajak. sebelum Bu apa masuk, Ibu Wita udah masuk, tapi waktu itu Bu Wita mungkin tersendat dengan jadwal atau apa ya, ada halangan. Ya. Nah, habis itu Bu Nina masuk, lalu Bu Nina ini mengadakan sebuah, kalau saya katakan revolusioner, ngajak semua pemilih, termasuk Dr. Heri Helmi. Saya masih ingat tuh, Bu Nina yang ngasih data itu ya. Iya, Pak Ustadz. Nah, ini Pak Wandi ini lagi mental ya. Pak Wandi, mental Pak Wandi. Ini Pak Wandi. Kesalahan teknis sedikit. Kenapa? Kesalahan teknik di laptopnya. Udah beres Bu ya. Oke, saya ke Pak Wandi dulu ya. Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam Bu ya. Nah, ide tampil bersaudara ini kapan nih Pak Wandi? Waktu kita, kalau nggak salah waktu lebaran kita ke rumah Buya. Oh, terus? Ibu-ibu ini nekat memberanikan diri menantang Buya. Kami masuk grup bersaudara. Nggak salah begitu ceritanya Buya. Nekat atau punya niat yang kuat itu loh. Beda tipis ya. Niat yang kuat tadi Pak ya. Maksudnya supaya mengajak orang cepat-cepat ikut. Iya, alhamdulillah. Ini biasanya Pak Bakti, kalau yang saudara tampil nanti pasti ada yang nangis. Kita lihat ya. Jadi Pak Wandi pembukaan nanti habis Pak Wandi siapa dulu nih yang pertama tampil? Ibu Rina Yanti Sofyan. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Rina. Iya Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina siapa yang ngajak ke Alsani? Saya itu sampai masuk Alsani itu diajak oleh sahabat saya Elvia Pak. Tapi tahunya sudah lama dari Bu Nina sama Ibu Wita. Cuman ya biasa Bu ya, alasan-alasan klasik. Belum ditanya. Bu Rina sama Bu Elvia kalau kenalannya di mana? Kenal waktu sekolah Bu ya, dari SMA. SMA mana? Kita SMF waktu itu, sekolah farmasi Bu ya. Oh, farmasi di Padang ya? Di Padang, dekat rumah juga Bu ya. Bu Elvia di belakang farmasi, saya di Ponegoro. Oh gitu ya, jadi udah kenal duluan ya. Oke, jadi pagi ini Pak Wandi, Bu Yanti, Bu Nina udah siap ya? Surat An-Nisa ayat 11. Kalau gitu, waktu dan tempat saya persilakan semuanya gimana Pak Wandi
sebagai ketua ini mengatur pesertanya ya. Saya silakan Pak Wandri lagi ya. Oke, silakan Pak Wandri. Terima kasih Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kami hormati dan kami sayangi Buya Rizal Al-Hasani, Bapak Ibu para pembimbing, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan para hadirin sahabat surga peserta kajian subuh Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok grupnya Bang ada? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Dan kita pun amat sangat berharap dengan salawat dan salam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembukaan ini saya hantarkan dengan dua sajak Buya. Belajar terjemah Al-Quran secara gramatikal dengan guru sang penemu Buya Hasrizal dengan para pembimbing yang juga handal. Hasilnya alhamdulillah sungguh sangat fenomenal. Sungguh indah Gunung Merapi, lebih indah lagi Gunung Papandayan. Bagusnya kita belajar di Al-Hasani. Ada pertemuan, nggak ada perpisahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, uraian secara gramatikal dari surat An-Nisa ayat 11 dari keluarga Ibu Wita Sari beradik kakak ini akan dilakukan oleh 4 orang bersaudara. Oleh karena ayat 11 ini cukup panjang yang terdiri dari 10 bagian dengan 93 penggalan. Pelaksananya akan dilakukan 2 hari berturut-turut sebagai berikut. Hari pertama, Selasa 4 Juli, akan diurai oleh Ibu Rinayanti Sofyan untuk bagian 1 dan 2. Selanjutnya, untuk bagian 3 dan 4 akan diurai oleh Ibu Ninawati Sofyan. Selanjutnya, hari kedua, Rabu 5 Juli, akan dilanjutkan oleh Ibu Witasari Sofyan dengan bagian 5 dan 6. Disusul oleh Pak Suharman, bagian 7, 8, 9, dan 10. Bapak Ibu sahabat surga yang kami muliakan, sebelumnya terlebih dahulu akan kami bacakan surat An-Nisa ayat 11 tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum takatilu hazil usayayi fa'in kunna nisa'an fawqa sanataini falakunna sama tarak wa in kanat wahidatan falahan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walada fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu
فإن كان له إخوة فلأمه وصية من بعد وصية يوصي أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان من حكيم صدق الله العظيم. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Rinayanti untuk mengurai ayat 11 penggalan bagian 1 dan 2. Persilakan Bu Yanti. Terima kasih Pak Wandri. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama di Zoom Al-Hasani pagi ini. Dan tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan yang kita lebih besar Muhammad SAW. Kembali terima kasih kami ucapkan kepada Buya, terima kasih yang tidak terhingga kepada Buya Hasrizal yang telah dan selalu akan membimbing kita dalam mempelajari gramatikal Al-Quran ini di Akademi Al-Quran Al-Hasani. Pagi ini saya akan menguraikan 3 kelompok dari ayat 11 yang dibacakan oleh Pak Wandri tadi. Dan mohon maaf kalau dalam penyajiannya masih banyak kekurangan karena baru beberapa bulan ikut dalam kelas offline 4. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku. Semoga sahabat-sahabat surgaku mengerti perkataanku. Kelompok 1 dari ayat An-Nisa 11 ini terdiri dari 19 penggalan. Penggalan 1, Yusi. Penggalan 2, Kumu. Penggalan 3, Allahu. Penggalan 4, Fi. Penggalan 5, Auladikum. Penggalan 6, Li. Penggalan 7, Az-Zakari. Penggalan ke-8, Mislu Hazil Unsayaini. Penggalan 9, Fa. Penggalan ke-10, In. Penggalan ke-11, Unna. Penggalan ke-12, Nisaan. Penggalan ke-13, Fauqos Nataini. Penggalan ke-14, Fa. Penggalan ke-15, La. Penggalan ke-16, Unna. Penggalan ke-17, Sulusa. Penggalan ke-18, Ma. Penggalan ke-19, Tarak. Baiklah, uraian dari penggalan ini sebagai berikut. Penggalan 1, Yusi. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, yang selanjutnya disingkat menjadi KKSAD. Ciri-cirinya ada yu di depan akar kata, pelakunya huwa, akar katanya wasia, polanya af'ala karena ada domah, sukun, kasrah. Artinya dalam Muhammad Yunus 500, mewasiatkan.
Karena pola kakak SAD, maka artinya akan mewasiatkan. Kumu, penggalan kedua, adalah kata ganti, artinya kalian. Kumu berasal dari kata kum. Karena ada lam sukun sesudah kata kumu, maka mim sukun dirubah menjadi mu. Karena tidak boleh ada dua sukun berturut-turut. Penggalan ketiga, Allahu. Artinya Allah. Hu di sini berupa subjek untuk pelaku UC. Penggalan keempat, fi, adalah huruf jar. Dalam Mahmud Yunus 326, artinya kepada. Penggalan kelima, auladikum. Kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda kata kerja, auladi. Ciri-cirinya ada huruf jar di depan. Akar katanya walada, kata bendanya auladun, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'ala. Dalam Mahmud Yunus 506, artinya anak-anak. Kum adalah kata ganti, artinya kalian. Auladikum artinya anak-anak kalian. Penggalan keenam, li adalah huruf jar, artinya bagi atau untuk. Penggalan ketujuh, az-zakari adalah bentuknya kata benda, kata kerja. Cirinya di depan kata ada alif lam. Akar katanya zakaro. Kata bendanya zakarun. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alun. Dalam Mahmud Yunus halaman 134 artinya anak laki-laki. Penggalan ke-8, mislu hazil unsayaini merupakan kata benda majemuk dari 3 kata benda kata kerja. Mislu bentuknya kata benda kata kerja, akar katanya masalah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Dalam Mahmud Yunus 410 artinya semisal. Hazi kata benda kata kerja, akar katanya hazza, kata bendanya hazun, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Al-unsayaini, kata benda kata kerja, ada ciri-cirinya alif lam. Akar katanya anusa, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fu'ala, fu'la. Dalam Mahmud Yunus 50 artinya perempuan. Kata unsaya ini berarti 2 anak perempuan. Penggalan 1 sampai 8 ini arti keseluruhannya adalah Allah akan mewasiatkan kepada kalian untuk anak-anak kalian bagi anak laki-laki semisal penerimaan 2 anak perempuan.
Penggalan ke-9, fa, arti bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-10, in, bentuknya huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-11, kunna, bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Ciri-cirinya ada fathah di huruf akhir. Pelakunya adalah hunna, akar katanya kawana. Di sini berlaku kaidah 1 sia poin 2, di mana dalam akar kata jika ada huruf sia, waw dan ya di tengah, maka berubah menjadi alif. Jadi kawana menjadi kana. Dengan pelaku hunna, maka kawanna menjadi kunna. Polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus 386 artinya mereka adalah. Penggalan ke-12, nisaan. Bentuknya KBKK jamak. Ciri-ciri kata bendanya fathah tain. Ciri-ciri jamaknya huruf kedua panjang. Akar katanya nisa. Kata bendanya nisaun. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'alun. Dalam Mahmud Yunus 449 artinya perempuan-perempuan. Penggalan ke-13, faukas nataini adalah kata benda majemuk, terdiri dari fauko, kata benda kata kerja, akar katanya fawako, berubah menjadi faka, sesuai dengan kaidah 1 Rusia poin kedua. Kata benda faukun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Dalam Mahmud Yunus 326 artinya lebih dari. Isnataini, kata benda kata kerja, akar katanya sanaya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya if'alatun. Dalam Mahmud Yunus 82 artinya 2 anak perempuan. Penggalan ke-14 fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-15 la, bentuknya huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-16 kunna, merupakan kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-17 sulusa, kata benda kata kerja, cirinya ada sa di akar belakang akar kata, di akar kata, akhir kata. Akar katanya salasa, kata bendanya sulusun. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun. Dalam Mahmud Yunus 154 artinya sepertiga. Dalam kata sulusa, sa-nya panjang berarti 2 kali, sehingga artinya menjadi 2/3. Penggalan ke-18 ma, huruf bermakna artinya apa yang. Taraka, bentuknya KKL, ciri-cirinya fathah, pelakunya huwa, akar katanya taraka, polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus 77 artinya
meninggalkan. Dengan bentuk KKL artinya dia telah meninggalkan. Arti kelompok 3 ini, maka jika mereka anak perempuan lebih dari 2 anak perempuan, maka bagi mereka 2/3 apa yang dia telah meninggalkan. Demikian uraian dari kelompok 1 surat An-Nisa ayat 11. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Langsung lanjut Bu Ninanya. Oke, saya akan melanjutkan langsung penggalan 20 untuk mempersingkat waktu. Penggalan 20 huwa, penggalan 21 in, penggalan 22 kanat, penggalan 23 wahidatan, penggalan 24 falaha, penggalan 24 fa, penggalan 25 la, penggalan 26 ha, penggalan 27 an-nisfu, penggalan 28 wa, penggalan 29 li, penggalan 30 abawaihi, penggalan 31 li, penggalan 32 kulli wahidi, penggalan 33 min, penggalan 34 huma, penggalan 35 as-sudusu, penggalan 36 min, penggalan 37 ma, penggalan 38 taroka, penggalan 39 in, penggalan 40 kana, penggalan 41 la, penggalan 42 hu, penggalan 43 waladun. Baiklah, akan saya urai. Penggalan 20 wa, ini adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan 21 in, huruf bermakna artinya jika. Penggalan 22 kanat, bentuknya KKL, cirinya ta sukun, pelakunya hia, akar katanya kawana. Ini adalah kaidah 1 huruf sya poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kawana menjadi kana. Pola fa'ala. Dalam Mahmud Yunus halaman 386 artinya adalah dia. Penggalan 23 wahidatan. Ini adalah kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri-ciri kata bendanya adalah fathah tain dan do tamar buta. Ciri-ciri pelaku aktifnya wahi. Ciri tunggalnya fathah tain an. Akar katanya wahada, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Dalam Mahmud Yunus halaman 494 artinya sendiri. Penggalan 24 fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan 25 la, huruf bermakna huruf jar artinya untuk. Penggalan 26 kata la ha, kata ganti artinya nya. Penggalan 27 an-nisfu, kata benda, kata kerja, cirinya awalan alif lam. Akar katanya nasofa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 455, artinya separuh atau sebagian. Penggalan 28 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 29 li, huruf jar artinya untuk. Penggalan 30 abawaihi,
ini adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda, kata kerja, dan kata ganti. Kata KBKK-nya objek ganda terdiri dari abawaini. Sebetulnya ini berasal dari abawaini, ni-nya menjadi hilang karena ada kata ganti hi di belakang. Jadi abawai. Akar katanya abawa. Pola kata bendanya fa'ala. Hi, kata ganti artinya nya. Jadi di dalam Mahmud Yunus halaman 32 artinya kedua ibu bapaknya. Penggalan 31 li bagi. Penggalan 32 kulli wahidin. Ini adalah kata benda majemuk yang terdiri dari KBKK dan kata benda pelaku aktif objek tunggal. Kata benda kata kerjanya kulli, akar katanya kala. Pola kata bendanya fu'lun. Di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 380 artinya masing-masing. Wahidin, ini adalah kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri-ciri kata bendanya adalah kasrah tain. Akar katanya wahada. Pola kata bendanya fa'ilun. Jadi artinya masing-masing seorang. Penggalan 33 min bentuknya huruf bermakna, artinya dari. Penggalan 34 huma kata ganti, artinya mereka berdua. Penggalan 35 ussudusu, ini adalah kata benda kata kerja, cirinya awalan alif lam. Akar katanya sadasa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'ulun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 166 artinya 1/6. Penggalan 36 min bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan 37 ma huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 38 taroka bentuknya kata kerja lampau KKL. Ciri KKL-nya adalah fathah huruf terakhir. Pelakunya huwa. Akar katanya taroka. Pola kata kerjanya fa'ala. Arti di dalam Mahmud Yunus halaman 77, dia telah meninggalkan. Penggalan 39 in huruf bermakna, artinya jika. Penggalan 40 kana bentuknya kata kerja lampau, akhirannya fathah. Pelakunya huwa. Akar katanya kawana. Ini adalah huruf sia. Kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kawana menjadi kana. Pola fa'ala dalam Mahmud Yunus halaman 386 artinya adalah dia. Penggalan 41 huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan 42 hu kata ganti, artinya nya. Penggalan 43 waladun kata benda kata kerja yang cirinya domah tain.
akar katanya walada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 506 artinya anak. Jadi arti keseluruhan dari penggalan 20 sampai penggalan 42, 43 ini adalah dan jika anak perempuan seorang saja, maka dia memperoleh setengah. Dan untuk kedua orang tua, masing-masing 1/6 dari harta yang dia telah meninggalkan, jika dia mempunyai anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini di mana ini? Di depan Bu ya. Sentul Bu ya. Oh, sentul ya. Alhamdulillah. Pak Wandi, gimana perasaan Pak Wandi? Keluarga Pak Wandi sudah tampil berdua nih, besok tampil lagi nih. Kira-kira apa yang terasa bagus sekarang? Saya sangat maksul, Bu ya. Agak ya yang saya katakan di sajak pertama tadi hasilnya agak fenomenal itu. Ya. Fenomenal karena bulan Januari kita masuk. Ya. Ya sudah bisa langsung menerjemah secara gramatikal kata per kata. Ya. Ya mungkin saya termasuk yang lama lah, yang termasuk cepat itu. Pak Wandi masih cepat juga kok. Ibu Yanti itu cepat, Pak Suarman cepat, Bu Wita lebih cepat, karena Bu Nina juga, apalagi karena memang mereka ini sudah nyemplung lama ya, udah ada pengalaman yang dengan yang lain barangkali. Saya tahu Pak Wandi, saudara-saudara ini pernah belajar tempat lain? Iya, pernah. Bu Wita lah pernah ya. Karena saya orang sekamar, dia belajar tentu kita tahu Pak. Ya. Tapi katanya tidak bisa interaksi, itulah kira-kira. Nah, kalau dengan Al Hasani ini interaksi langsung. Kalaupun lambat kita terlambat masuk, Bu ya saya terlambat masuk. Tolong diulangi, Bu ya ulangi lagi. Yang sabar, yang telaten, yang menjelaskan secara jelas rinci dengan bahasa yang jelas. Kalau perlu bahasa Padang, pakai saja, pakai pantun, makin jelas Bu ya. Itulah fenomenalnya. Sampai terbenakkan. Nah, itu makanya sebut hasilnya sangat fenomenal. Terima kasih Bu ya. Oke. Saya ke Bu Nina. Kalau Bu Nina apa yang terasa? Terutama Bu Nina nih menjajak keluarga besar ke sini. Apa yang Bu Nina rasakan sekarang? Alhamdulillah Bu ya, saya sangat bersyukur sekali. Saya alhamdulillah nggak susah ngajak saudara-saudara saya. Ya. Mudah-mudahan yang lain akan mengikuti sesudah ini. Setelah lihat banyak yang cemburu, banyak loh yang terpetik iri sama Bu Nina, bisa ngajak keluarganya, sementara banyak orang lain ngajak keluarganya malah nggak bisa. Bu Nina malah ngajak besan, ngajak semuanya. Nah, kira-kira ada nggak resep Bu Nina ngajak? Ada resep nggak? Kebetulan yang diajak juga gampang diajak Bu ya. Jadi alhamdulillah nggak ada kendala. Oke, begitu saya ke Bu Yanti. Bu Yanti diajak sebelumnya diajak Bu Wita. Sebelumnya udah tahu Bu ya. Terus? Udah Bu ya. Sebelumnya udah tahu Bu Wita sama Ibu Nina, cuman belum masuk juga. Nah, waktu Bu Elvia diundang, ada link memberikan ke saya. Nah, langsung Bu ya ikutan Bu ya. Nah, jadi mendengar 5 pilar yang disajikan oleh Buya itu, nah itu menjadikan kita berpikir lebih panjang untuk mendahulukan pelajaran dan mempelajari Al-Quran ini. Karena di sana Buya mengatakan bisa bahasa Indonesia, bisa menuliskan, bisa bahasa Inggris, bisa menuliskan. Bisa mengaji, nggak bisa nulis. Masya Allah Buya. Jadi kita belajar waktu itu bersama-sama, kata Buya tulis Al-Fatihah 1 buku. Nah
Jadi menulis Al-Fatihah dengan tulisan yang kalau sudah lama tidak menulis, ya agak kaku-kaku karena biasa membaca aja. Ya. Dan ternyata dengan menuliskan itu, nah kita tahu bahasa memang ya Masya Allah kita bertobat dan tidak pandai menuliskan huruf yang ada dalam Al-Quran. Even Bismillah aja kita salah-salah harakatnya. Itu Bu ya. Jadi ini ada Bu Wita juga tampil. Saya lihat. Sapa dulu. Assalamualaikum Bu Wita. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Salam. Gimana pendapat Bu Wita? Atau bukan pendapat? Apa yang terasa? Terasa keluarga besarnya Pak Sofyan tampil. Apa yang terasa? Ya, yang jelas sangat happy Bu ya, karena memang saudara-saudara ini merasa bahwa kita ini satu frekuensi katanya. Ya. Jadi apa yang kita inginkan, kita rembukkan, Ya. Pada akhirnya Allah izinkan juga kita semua. Alhamdulillah. Makanya kita nekat, kata pengantin, nekat untuk meminta berbarengan supaya tampil ini karena memang kita menginginkan supaya lebih banyak lagi saudara-saudara, keluarga, karena kita keluarga besar. Ya, betul. Kita ingin keluarga besar ini sepupu aja hampir 50 orang. Ya, ajak semua tuh. Itu akan kita ajak sehingga semoga yang ikut mendengarkan, yang mau menyambut link kita itu juga kita harapkan. Ini tampil sekarang nih 214 gitu, dipecah rekor juga. Ya, alhamdulillah. 215 Bu ya, 215 Bu ya. Mudahan nanti banyak yang apa. Ini ada beberapa kali kita tampil keluarga kita. Ada dulu keluarga Pak Sarkawi, ada juga nenek, ada juga beberapa lagi yang keluarga dulu tampil ya. Dan membuat orang-orang lain yang mengajak keluarga itu. Maksud saya sebenarnya tanda petik iri melihat bapak-bapak ibu-ibu yang bisa mengajak keluarga. Kenapa saya sendiri ada adik, ada kakak, ada apa, ya sampai saat ini masih dulu lada, embo sibuk dah, gitu. Jadi bersyukur bapak ibu ya yang sudah mengajak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga besar ini nanti bertemu lagi di surga. Yang paling bahagia siapa? Kedua orang tuanya itu pasti. Bayangkan satu orang anak saja yang mencintai Quran bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau bagaimana kalau satu keluarga besar mencintai Quran? Aduh, saya nggak tahu betapa keluarga besarnya, betapa bahagianya kedua orang tuanya nanti. Ya. Itu Al-Quran menjamin. Satu anak saja yang mencintai Quran, dia sudah bisa memberikan mahkota kepada kita. Nggak bisa buka link itu bisa. Lagi. Cuman live di Ano nggak bisa di TV. Oke ya. Oke. Selamat sama ibu-ibu semuanya. Semoga istiqomah bersama Al-Quran. Baik, saya akan menyampaikan konteks ayatnya. Mungkin saya nggak apa karena sudah dibahas muntas tadi Bu Nina, Bu Yanti sudah membawa dengan bagus sekali sehingga saya menambahkan konteksnya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah, Allah berwasiat, Allah berpesan kepada kalian. Pesan Allah. Sebenarnya Allah berpesan, Allah memerintahkan ya sama ya. Jadi Allah memerintahkan kita semuanya fi auladi pada anak-anak kita. Ini masalah harta warisan. Bahwa lizakari bagi anak laki-laki mithlu hadzin usnain. Berarti bagi anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Kalau anak perempuan dapat 1, maka laki-laki anak dapat 2. Nah, ini masalah fikih. Kita nggak sampai dalam fikih karena ahli fikih sudah ada bicara. Jadi mungkin secara apa aja nanti pasal menambahkannya. Jadi bagi anak laki 2 kali anak perempuan. Fa'in kunna, maka jika kunna nisa au faukas natain, maka jika mereka perempuan itu lebih dari 2 anak ya, falahunna, maka bagi mereka sulusa 2/3. Jadi kan 2 kali. Jadi ini pembagiannya matematik, nanti bisa diuraikan matematiknya. 2/3. Mataraka, apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Mataraka. Kemudian waingkanat, dan jika
dia wahidan saja, satu orang saja, falaha maka baginya separuh kalau dia satu anak perempuan. Kemudian wali abawihi, dan pada kedua bapaknya, kedua orang tuanya, likuli wahidan, dapat bagi saudara masing-masing satu, minhuba sudusan, dapat 1/6. Kalau dia punya kedua orang tuanya masih hidup, dapat 1/6. Mimma taraka, dari apa yang dia tinggalkan, dia meninggalkan. Jika ingkana lahu walad, jika dia tidak punya, jika dia punya anak, dia tidak punya anak. Jadi bapak-bapak ini tentang harta warisan. Jadi intinya adalah bagaimana semua kondisi ini. Bagaimana dia kalau punya anak, bagaimana tidak punya anak, sampai selesai, nanti bisa kita gambarkan secara tematik. Jadi kalau anak laki-laki dapat 2 kali anak perempuan. Nah, kita selama ini bagi harta warisan mana? Kadang-kadang anak perempuan kita bagi banyak. Nah, itu malah apa namanya di ayat berikutnya nanti ada Allah katakan bahwa ini harus perintah Allah. Ini kita dapat dari Allah. Kita kalau sudah kita dapat dari Allah, sami'na wa ata'na. Ya, jadi itu tadi konteks ayatnya. Jadi bagi laki-laki dapat 2 perempuan dan sebagainya dengan semua kondisi. Kapan kalau dia tidak punya anak, bagaimana kalau anak perempuan semuanya, bagaimana kalau kedua orang tuanya masih hidup dan sebagainya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi tentang ayat An-Nisa ayat 11. Mumtaz ya, Bu Yanti tenang membawanya, Bu Ninawati juga tenang, mudah-mudahan besok Bu Wita Sari tenang dan Pak Salaman tenang, sehingga membuat orang-orang lain terkesima, terkesima bahasa saya tuh Pak. Dan sekali lagi Bapak Ibu, di Zoom kita banyak sekali peserta yang suami istri, silakan tampil kalau suami istri, bisa juga bersaudara, ada juga bisa satu kampung nanti atau satu marga nanti juga, silakan Bapak-bapak Ibu yang ayat-ayat panjang itu ya. Nanti Bu Farida sama Pak Edi Saud tampil berbarengan, silakan. Jadi Bapak Ibu semuanya demikian dari uraian ayat, dan kita masukkan nanti tanya jawab, dan saya kembalikan ke Bu Meli untuk meneruskan acara selanjutnya. Silakan Bu Meli. Baik Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat kepada Ibu Nina, Ibu Yanti, dan juga Pak Wandri yang sudah menguraikan surat An-Nisa ayat 11 bagian pertama dengan lancar dan muntas, dengan peserta berjumlah 215 orang. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin.